Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 Ali, Abu dan Anas. Berjumpa kembali ya dengan Ustazah Diah. Kali ini dengan mata pelajaran ibadah ya. Baiklah Mas Mbak, pada pagi hari ini Ustazah akan melanjutkan materi minggu lalu. Tapi sebelum masuk ke materi, Ustazah ingin sedikit mengingatkan kembali ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu sholat ya. Sudah tahu apa itu sholat? Ya, ingat kan? Sholat itu adalah berdoa atau memohon kepada Allah. Nah, dan sholat fardu itu adalah sholat yang wajib kita kerjakan. Ada 5, sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan tata cara sholat. Bagaimanakah gerakan dan bacaan sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti arti sholat secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Takbiratul, gerakan dan bacaan takbiratul sampai gerakan salam dan bacaannya, gitu ya. Baiklah, hari ini nanti Ustazah akan menyampaikan beberapa gerakan. Kita belajar sedikit demi sedikit dulu ya. Jika di dalam sholat gerakan kita itu sudah harus sesuai tuntunan Nabi, tidak boleh ada tambahan. Misal baru takbiratul ihram Allahu Akbar, kalian nambah gerakan, misalkan gatal gitu, tunda ya, tidak boleh menambahi gerakan pada waktu sholat. Oke. Sholat yang kita lakukan itu harus sesuai contoh tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gerakan dan bacaan itu harus benar supaya sholat yang kita lakukan itu syah. Nah, oke Mas Mbak, perhatikan ya. Untuk tata cara sholat, nah ketika pasti kalian sudah pernah melakukan gerakan sholat. Nah, untuk bacaan mungkin sudah ada yang bisa atau masih ada anak yang belum bisa. Nah, nanti silahkan disimak videonya Ustazah ini ya, untuk mengingatkan kalian. Nah, untuk tata cara sholat yang pertama adalah innamal a'malu bin niat. Nah, itu harus kita awali dengan niat ya, niat di dalam hati. Dan ikhlas karena siapa? Lah, sholat itu karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena orang tua ya. Kalau kita mau melakukan sholat, kita harus niat dulu. Ikhlaskan karena Allah, bukan karena ada ustazah, karena ada temanku, aku mau sholat. Tidak ya, niatkan hati ikhlas karena Allah. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah berdiri tegak. Berdiri tegak. Coba dilihat gambar di sini. Kalian lihat ada gambar orang yang sedang melakukan berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, harus tegak, kaki menghadap ke kiblat, semuanya menghadap ke kiblat. Oke, bagi yang mampu. Maksudnya bagi yang mampu itu yang sehat. Kalau ada orang yang sakit, boleh loh sholatnya itu dengan duduk ya, tetap menghadap kiblat. Kalau misalkan duduk tidak bisa, silahkan berbaring ya, menghadap kiblat juga. Itu ya. Itu yang kedua, tata cara sholat yang kedua. Untuk yang ketiga, nah apa? Kita melakukan gerakan yang pertama pada waktu sholat, yaitu apa? Takbiratul ihram. Coba dilihat pada gambar di sini. Nah, ini ada gambar orang sedang melakukan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ya, mengangkat kedua tangan. Apa? Mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu.
sejajar dengan telinga dan bahu. Allahu Akbar. Ya. Lalu bersedekap. Begini ya. Sambil membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Itu adalah gerakan takbiratul ihram dan sambil membaca Allahu Akbar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah kita takbiratul ihram dan bersedekap sambil membaca takbir, yang dibaca apa? Doa iftitah. Nah, pada saat kita sudah bersedekap atau takbir, nah lalu kita membaca doa iftitah. Coba ditirukan, doa apa? Doa iftitah. Nah, bagaimana doanya? Nah, coba dilihat di papan tulis. Nah, di sini ya. Coba lihat di sini ya. Ustazah bacakan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya, wal barad. Ya, bacaan doa iftitah itu dibaca pada saat kalian bersedekap. Setelah membaca doa iftitah, kalian membaca surat Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Nah, ini juga dibaca. Ya, setelah membaca doa iftitah, kalian membaca surat Al-Fatihah. Ada berapa ayat? Ya, 7 ayat. Nah, itu dibaca. Bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Ustazah rasa untuk bacaan Al-Fatihah semuanya sudah hafal ya. Nah, kemarin di tugas mapel Al-Quran juga mengirimkan surat Al-Fatihah. Oke, Mas Mbak, pada waktu takbir kita sudah membaca, pada waktu bersedekap kita membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, lalu jangan lupa setelah itu membaca surat pendek. Ya, surat pendek itu boleh surat pilihan, boleh An-Nas, boleh Al-Ma'un, boleh Al-Falaq, boleh Al-Lahab. Yang kalian hafal apa silahkan dibaca. Itu ya. Nah, setelah takbiratul ihram, lalu gerakan selanjutnya adalah coba dilihat di sini. Nah, ada gambar apa itu? Orang sedang melakukan gerakan ya, ruku. Ruku. Nah, ruku itu apa? Gerakan membungkuk. Coba dilihat. Nah, gerakan membungkuk, punggung sejajar dengan kepala. Sejajar ya, jajar lurus. Lalu kedua tangannya memegang lutut, kedua lutut. Ya, kedua tangan memegang lutut. Nah, itu harus dilakukan dengan tumak ninah. Apa toh tumak ninah itu? Tumak ninah itu harus dilakukan dengan tenang dan sempurna. Ya, dengan tenang dan sempurna. Oke, tidak boleh menambahi gerakan lain. Ruku itu, nah tadi ya, membungkuk, punggung sejajar dengan kepala. Kedua
tangan di lutut. Sambil membaca apa? Bacaan pada saat ruku bagaimana? Tirukan ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ustazah ulangi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu bacaan pada saat ruku. Nah, terus gerakan setelah ruku kita lihat yuk. Ya, ada gerakan yang namanya bangkit dari ruku. Nah, setelah ruku lalu kita berdiri sambil mengangkat tangan. Itu namanya i'tidal. Coba ditirukan Mas Mbak di rumah. I'tidal. Ya, i'tidal. Nah, itu bangkit dari ruku. Nah, gerakan i'tidal ini juga ada bacaannya. Bagaimana? Sami'allahu liman hamidah. Tirukan. Sami'allahu liman hamidah. Ya, sekali lagi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, sambil i'tidal ya. Nah, itu setelah berdiri tegak lalu membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, itu ya. Nah, Mas Mbak, itu tadi ada beberapa gerakan dan bacaan pada waktu melakukan sholat. Ini Ustazah baru menyampaikan sebagian saja. Untuk setelah i'tidal adalah sujud. Nah, minggu depan Ustazah akan menyampaikan gerakan dan bacaan sujud, terus duduk di antara dua sujud. Oke, Mas Mbak, untuk tugas ibadah kalian boleh mendengarkan doa iftitah dari Ustazah tadi ya. Silahkan dibaca saja, oke? Dibaca saja ya. Dibaca doa iftitahnya, nanti silahkan minta ayah bunda suruh mendampingi ya kalau belum bisa. Oke, terima kasih anakku yang hebat kelas 1 Ali, Abu dan Anas. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa gerakan-gerakan sholat yang tadi Ustazah sampaikan silahkan dipraktekkan. Jika belum paham boleh tanya sama Ustazah atau ayah bunda di rumah. Begitu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum.